Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko dari Prodi Sistekin dengan NIM belakang 57. Oke, pertama-tama saya di sini akan menjelaskan tentang CPU, Struktur and Function. Ini tugas YAS Arsitektur dan Organisasi Komputer. Dosen pengampunya Pak Agus. Oke. Pertama-tama, apa itu CPU? CPU atau Central Processing Unit adalah komponen utama dari sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk melakukan semua pemrosesan instruksi dari perangkat lunak dan perangkat keras. CPU sering disebut sebagai otak komputer karena fungsinya yang mengontrol dan menjalankan operasi dasar yang diperlukan untuk komputer berfungsi. Oke, selanjutnya yaitu komponen utamanya. Yang pertama, unit kontrol atau disebut control unit CPU. Yang pertama, fungsi pertama yaitu bertanggung jawab untuk mengambil instruksi dari memori, menginterpretasikannya dan mengarahkan operasi komponen lain dari CPU. Yang kedua, mengontrol aliran data antara CPU dan perangkat lain. Untuk yang kedua yaitu unit aritmatika dan logika. Fungsinya yang pertama yaitu melakukan operasi aritmatika seperti penambahan dan pengurangan, dan operasi logika seperti AND, OR, and NOT. Kemudian fungsi yang kedua yaitu penting untuk pengolahan data matematis dan pengambilan keputusan logis. Oke, kemudian bagian yang ketiga yaitu bus. Bus ini sebagai jalur komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen dalam CPU dan antara CPU dan komponen lain seperti memori, perangkat input atau output. Yang kedua terdiri dari bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Oke, untuk yang keempat yaitu register. Register ini berfungsi sebagai penyimpanan sementara kecil yang sangat cepat digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Beberapa jenis register yaitu program counter atau PC, instruction register atau WR, akumulator yaitu atau disebut juga dengan ACC. Oke, yang terakhir yaitu chancel. Chancel ini berfungsi sebagai memori kecil dan cepat yang menyimpan salinan data yang sering diakses untuk mempercepat proses pemrosesan. Chancel ini berada di lebih dekat ke CPU dibandingkan RAM. Oke, kita lanjut materi yang berikutnya yaitu fungsi CPU. Fungsi CPU itu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu fetch atau pengambilan. Fetch atau pengambilan ini berfungsi untuk mengambil instruksi dari memori utama ke dalam register. Yang kedua, instruksi yang diambil ditentukan oleh alamat yang disimpan dalam program counter atau PC. Untuk yang kedua yaitu decode atau pengkodean. Fungsinya yaitu ada dua. Yang pertama, instruksi yang diambil diinterpretasikan oleh unit kontrol. Yang kedua, mengubah instruksi menjadi sinyal yang dapat dimengerti oleh komponen CPU lain. Kemudian bagian yang ketiga yaitu
execute atau eksekusi. Fungsi pertama melaksanakan instruksi yang telah dikodekan. Fungsi yang kedua, operasi ini bisa berupa operasi aritmatika atau logika oleh ALU atau operasi transfer data. Kemudian lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu storage atau penyimpanan. Ini berfungsi satu, yaitu menyimpan hasil eksekusi instruksi kembali ke memori utama atau ke register untuk penggunaan lebih lanjut. Untuk siklusnya itu seperti ini. Pertama yaitu fetch, mengambil instruksi dari memori, kemudian mengkodekan instruksi. Untuk selanjutnya menjalankan instruksi, terus menyimpan hasilnya. Oke, lanjut ke selanjutnya. Kesimpulannya, CPU adalah komponen vital dalam sistem komputer yang mengontrol semua operasi dan melakukan pemrosesan data. Pemahaman tentang struktur dan fungsi CPU penting untuk mengoptimalkan kinerja sistem komputer dan meningkatkan efisiensi pemrosesan data. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.